Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada kesempatan presentasi kali ini. Dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Rahayu selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi Manajemen kelas 3B1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, oke, teman-teman, kembali lagi kita pada mata kuliah Sistem Informasi dan Akuntansi Manajemen, yang mana pada kali ini kita akan membahas terkait materi dasar-dasar intelijen bisnis, yaitu database dan manajemen informasi, yang akan dijabarkan oleh kelompok kami dari kelompok 6, yang beranggotakan Endah Kusuma Wardeni, lalu ada Lailatul Mufidah, kemudian Tia Ayu Marita, lalu ada Melina Faturrahman, selanjutnya ada Muhammad Rifki Salsabil dan saya sendiri Cutami Rahmah. Jadi teman-teman, pada pembahasan materi kali ini ada 4 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Yang kedua, pendekatan database untuk pengelolaan data. Yang ketiga, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat terakhir adalah pengelolaan sumber data. Kita mulai masuk ke poin materi yang pertama ya, terkait mengorganisasikan data dalam lingkungan file data tradisional. Jadi ini adalah sebuah sistem informasi yang efektif, menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi penggunanya. Informasi yang akurat tidak memiliki kesalahan. Juga informasi dikomunikasikan dengan tepat waktu, maka dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan sesuai kebutuhan pengguna. Informasi dikatakan relevan jika informasi sangat berguna dan tepat untuk jenis pekerjaan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan atas informasi tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Endah. Istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Yang pertama, bit. Unit terkecil data yang ditangani oleh komputer. Bit atau binary digit diwakili 0 atau 1. Yang kedua, byte. Sekelompok bit yang mewakili satu karakter tunggal yang dapat berbentuk huruf, angka, atau simbol lainnya, terdiri dari 8 bit. Yang ketiga, karakter, diwakili oleh 1 byte untuk setiap huruf. Yang keempat, data, fakta yang mewakili event yang terjadi dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum diorganisasikan atau diubah ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh manusia. Yang ketiga, entity, seseorang, tempat, sesuatu atau peristiwa yang tersimpan dalam informasi. Yang keenam, field, atribut, data elemen, sekelompok karakter yang dimaksudkan pada suatu kata, kelompok kata, atau nomor yang lengkap, seperti nama atau usia. Setiap karakteristik yang menjelaskan entity tertentu disebut atribut. Yang ketujuh, record, sekelompok field yang berhubungan seperti nama mahasiswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilai. Yang kedelapan, file, sekelompok record yang sama sejenisnya. Yang kesembilan, database, kumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi dalam satu waktu dengan menyimpan dan mengelola data sehingga dapat muncul dalam satu tempat. Yang ke-10, key field, field yang berfungsi untuk mengidentifikasi record sehingga record dapat dipanggil. Tata cara dan konsep penyusunan file. Konsep ini merupakan suatu konsep yang dibuat untuk pengorganisasian file yang ada dalam sebuah sistem informasi. Konsep ini mengimplementasikan pada sistem komputer yang mengorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang dimulai dari bit, byte, field, record, dan basis data. Bit merupakan unit terkecil dari data yang disimpan dalam komputer. Sekumpulan bit tersebut dinamakan byte, yaitu mewakili sebuah karakter tunggal yang berbentuk huruf, angka, dan simbol lainnya. Field merupakan pengelompokan sebuah karakter menjadi sebuah kata, kumpulan kata, bilangan lengkap misalnya nama atau usia seseorang.
Sekumpulan field yang saling berhubungan dinamakan record. Misalnya nama mahasiswa, tanggal, dan nilainya. Masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional. Pada kebanyakan organisasi, file data dan sistem cenderung bertumbuh secara mandiri tanpa rencana menyeluruh perusahaan. Akuntansi, keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, penjualan, dan pemasaran semuanya berkembang dengan sistem dan file datanya sendiri. Contoh, melalui pendekatan tradisional terhadap pemrosesan suatu informasi. Suatu aplikasi membutuhkan file dan program komputer sendiri untuk dapat bekerja. Sebagai contoh aplikasi yang menggunakan pendekatan tradisional antara lain, Departemen Sumber Daya Manusia mempunyai file master personalia, file penggajian, file asuransi kesehatan, file pensiun, file daftar alamat. Dan Departemen Keuangan mempunyai file penggajian, file pensiun, file daftar utama karyawan untuk kegiatan pembayaran gaji. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi. Redundansi data merupakan adanya duplikasi data dalam beberapa file data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi. Redundansi dapat menghabiskan tempat penyimpanan data yang menimbulkan inkonsistensi data. Dalam arti atribut yang sama mungkin nilai yang berbeda. Contohnya di dalam sistem yang menggunakan input identitas mahasiswa, tapi di sistem yang lain menginputnya menggunakan identitas saja. Yang kedua, ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada pasangan data yang tersimpan dalam file dan program tertentu. Perubahan pada suatu program juga mempengaruhi perubahan file dan juga data, karena file merupakan kumpulan data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, kurangnya fleksibel. Sistem file tradisional dapat mengirimkan jadwal rutin setelah dilakukan pemrograman yang ekstensif, tetapi tidak dapat mengirim laporan secara khusus atau tidak merespon kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh permintaan khusus tersimpan di suatu tempat dalam suatu sistem tetapi terlalu mahal untuk dicari. 4. Keamanan yang buruk. Karena kendali pada data dan pengelolaan yang kurang, akses kepada dan penyebaran dari suatu informasi mungkin dapat dilakukan. Manajemen mungkin dapat mengetahui siapa yang sedang mengakses atau bahkan membuat perubahan pada data organisasi. Kekurangan dalam pembagian dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir dengan bebas melintasi daerah fungsional yang berbeda-beda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari potongan informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, penggunaan tidak akan menggunakan sistem ini karena mereka tidak mempercayai ketepatan data. Yang kelima, kekurangan dalam pembagian dan ketersediaan data. Informasi tidak dapat mengalir dengan bebas melintasi daerah fungsional yang berbeda-beda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika menemukan nilai yang berbeda dari potongan informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, pengguna tidak akan menggunakan sistem ini karena mereka tidak mempercayai ketepatan data. Pendekatan basis data terhadap pengelolaan data. Teknologi basis data banyak menyelesaikan masalah dalam organisasi file tradisional. Basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi digunakan untuk melayani aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Sistem manajemen database merupakan perangkat lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, pengelolaan data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. DBMS Database Management System membuat basis data fisik tersedia untuk tampilan logis yang berbeda digunakan untuk pengguna.
DBMS digunakan sebagai perantara file dengan program aplikasi yang digunakan dalam sebuah sistem. Bagaimana DBMS menyelesaikan masalah dalam lingkungan file tradisional? Dengan memperkecil redundasi dan inkonsistensi data, dengan meminimalisasi file-file yang terpisah yang mempunyai data yang sama. DBMS tidak dapat menghilangkan redundansi, melainkan mengendalikan redundasi data. Penggunaan DBMS dapat menghilangkan inkonsistensi data karena pada sistem ini memastikan bahwa data yang sama memiliki nilai yang sama. DBMS relasional. 1. Menggunakan model-model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Yang kedua, DBMS yang paling populer bagi PC ataupun mainframe adalah DBMS relasional atau relational DBMS. Yang ketiga, yang menampilkan data menjadi tebal dua dimensi. Tabel dapat juga dianggap sebagai file yang berisi data pada sebuah entitas. Operasi DBMS atau relasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, dapat dikombinasikan dengan mudah untuk mengirimkan data yang diperlukan pengguna yang disediakan oleh dua tabel yang sama berbagai elemen data. Yang kedua, database relasional ada 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan serangkaian data yang sangat berguna, yaitu select, join, dan project. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kapabilitas sistem manajemen database. Kapabilitas sistem manajemen database itu ada pengertian yang pertama yaitu DBMS memiliki kapabilitas definisi data atau data definition untuk menspesifikasikan struktur konten database. Definisi data digunakan untuk membuat tabel database dan untuk mendefinisikan karakteristik field pada sistem tabel. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data atau data dictionary adalah file manual atau otomatis yang menyimpan definisi-definisi elemen data berikut karakteristik mereka. Kemudian merancang database. Dalam merancang database, kita memerlukan database rancangan konsep maupun fisik. Untuk merancang database, harus dipahami dulu bagaimana hubungan antara data, jenis data yang dikelola pada database. Kemudian rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak dari database dari perspektif organisasi bisnis, di mana rancangan fisik menunjukkan bagaimana database dirancang lewat akses langsung perangkat penyimpanan. Selanjutnya, normalisasi dan diagram relasi entitas. Dalam normalisasi dan diagram relasi entitas, ada rancangan konseptual suatu database menggambarkan bagaimana elemen-elemen pada database dikelompokkan. Kemudian dalam proses perancangan tersebut mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen data dan cara paling efisien dalam mengelompokkan elemen-elemen data yang diperlukan. Proses tersebut juga mengidentifikasi data-data ganda dan pengelompokan elemen-elemen data yang diperlukan untuk program aplikasi yang spesifik. Selanjutnya, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Pertama, ada tantangan dalam menangani besarnya volume data. Sampai 5 tahun, sebagian besar data dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris
pada DBMS relasional. Kemungkinan data yang ada memiliki struktur atau tidak sesuai produk DBMS relasional yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk kolom dan baris. Kedua, infrastruktur bisnis. Kebutuhan akan data yang berkapabilitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari berbagai jenis data yang berbeda yang ada dalam organisasi. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi data warehouse, data mart, Hadoop, in-memory computing, serta platform analitis. Yang ketiga, data warehouse dan data mart. Data warehouse adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Sedangkan data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok penggunaan yang lebih ditentukan. Hadoop. Hadoop adalah perangkat kerja open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian proses data berkapasitas besar secara paralel pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Komputasi dalam memori. Komputasi dalam memori adalah cara yang lain untuk memfasilitasi analisis data yang besar. Platform analitis. Para vendor database komersial telah mengembangkan platform analitis yang berkecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun yang tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Perangkat analitis. Hubungan pola dan tren. Yang pertama, pemrosesan analisis online atau OLAP. OLAP mendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara-cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Masing-masing aspek dari informasi seperti produk, penetapan harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. OLAP memungkinkan bagi para pengguna untuk memperoleh jawaban-jawaban secara online atas pertanyaan-pertanyaan khusus. Tampilan ini memperlihatkan suatu model multidimensional yang dapat diciptakan untuk mewakili pelanggan, waktu penjualan, dan produk. Yang kedua, data mining. Data mining memberikan wawasan pada korporat data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi serta hubungan dalam database yang benar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka untuk memprediksi perilaku pada masa yang akan datang. Tipe informasi yang dapat diperoleh dari data mining yaitu A. Asosiasi. Asosiasi merupakan kejadian yang dikaitkan dengan suatu peristiwa tunggal. Contohnya, ketika keripik jagung dibeli, maka minuman cola akan dibeli sebanyak 65%, tetapi ketika terdapat promosi, maka cola yang dibeli meningkat menjadi 85%. B. Dalam sekuen. Dalam sekuen yaitu peristiwa yang dikaitkan berdasarkan waktu. Contohnya, jika sebuah rumah dibeli, terdapat 65% kemungkinan sebuah kulkas baru akan dibeli juga dalam 2 minggu. Dan 45% kemungkinan sebuah oven akan dibeli dalam waktu sebulan setelah rumah itu dibeli. C. Klasifikasi membahas pola-pola yang menggambarkan kelompok yang mana suatu barang dimiliki dengan memeriksa barang yang ada yang telah diklasifikasikan dan dengan menarik kesimpulan dari serangkaian aturan. Contohnya, bisnis kartu kredit atau perusahaan telepon akan khawatir kehilangan para pelanggannya yang loyal. Klasifikasi dapat membantu untuk menemukan ciri-ciri pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk berhenti dan dapat menyediakan suatu model untuk membantu para manajer dalam memprediksi siapakah pelanggan tersebut sehingga para manajer dapat merancang kampanye-kampanye khusus untuk mempertahankan pelanggan tersebut. D. Pengklasteran atau clustering.
bekerja dengan cara yang sama seperti klasifikasi ketika tidak ada kelompok yang masih belum didefinisikan. Contohnya, menemukan daya tarik kelompok atas kartu bank atau membagi suatu database ke dalam kelompok-kelompok pelanggan yang didasarkan pada demografis dan tipe dari investasi pribadi. Yang E, peramalan menggunakan serangkaian nilai yang ada untuk meramalkan berapa besar dari nilai lainnya. Contohnya, peramalan akan menemukan pola-pola dalam data untuk membantu para manajer dalam mengestimasi nilai masa mendatang dari variabel-variabel yang terus-menerus, seperti angka penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi untuk kelompok kami, yaitu saya kebagian untuk database dan web. Pengguna mengakses situs web peritel melalui internet dengan menggunakan perangkat lunak browser web pada komputer PC kliennya. Perangkat lunak browser web akan meminta data dan database organisasi dengan menggunakan perintah HTML untuk berkomunikasi dengan server web. Terdapat sejumlah keuntungan dengan menggunakan web untuk mengakses database internal organisasi. Pertama, yaitu perangkat lunak browser web jauh lebih mudah untuk digunakan daripada perangkat query yang dimiliki. 2. Tampilan web membutuhkan sedikit perubahan atau tidak sama sekali terhadap database internal. Dibutuhkan biaya yang lebih rendah untuk menambahkan antar muka web di depan sistem yang diwariskan daripada merancang kembali dan membangun kembali sistem untuk meningkatkan akses pengguna. Mengakses database perusahaan melalui web menciptakan efisiensi peluang dan model bisnis yang baru. Terdapat banyak database yang diaktifkan dengan web dalam sektor publik untuk membantu pelanggan dan warga negara untuk mengakses informasi yang berguna. 1. Menetapkan kebijakan informasi dalam mengelola sumber data. Kebijakan informasi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, dan standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-undang Kebijakan Informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik mengidentifikasi informasi yang dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbarui dan memelihara informasi. Dalam organisasi skala kecil, kebijakan informasi akan ditetapkan dan iklan oleh pemilik atau manajer. Dalam organisasi skala besar, pengelolaan dan perencanaan informasi sumber daya dan perusahaan membutuhkan fungsi administrasi dan data formal. Administrasi data bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi. Tata kelola data berkaitan dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan dari data yang digunakan dalam satu perusahaan dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi, keamanan, kualitas data, dan kepatuhan terhadap berbagai aturan pemerintah. Administrasi database bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengatur struktur dan isi database serta memelihara database tersebut. 2. Memastikan kualitas data. Beberapa permasalahan kualitas data adalah data ganda dan tidak konsisten yang dihasilkan oleh banyaknya sistem yang dimasukkan ke dalam data warehouse. Sebagian besar permasalahan kualitas data bersumber dari kesalahan ketika memasukkan data. Insiden kesalahan akan meningkatkan seiring dengan perusahaan memindahkan kegiatan bisnisnya ke web dan memungkinkan pelanggan dan pemasok untuk memasukkan data ke dalam situs web mereka yang secara langsung memperbarui sistem internal. Analisis kualitas data atau data quality audit sering dimulai dengan audit kualitas data yang merupakan survei terstruktur atau keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat diselenggarakan dengan melakukan survei keseluruhan file data, mensurvei sampel file data, dan mensurvei pengguna data atas persepsi mereka mengenai kualitas data.
Pembersihan data atau data cleansing dan data scrubbing terdiri atas kegiatan mendeteksi dan mengoreksi data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan tepat, atau berlebihan. Pembersihan data juga menekankan konsistensi di antara serangkaian data yang berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Rizal Sabil. Bila ada salah-salah kata dari kelompok kami, kurang lengkap mohon untuk dimaklumi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.